Halo teman-teman, saya Nisa akan menjelaskan tentang perhitungan kembali pajak masukan. Baik, kita mulai dari PKP. PKP atau pengusaha kena pajak ada yang melakukan kegiatan usaha yaitu terpadu atau campuran. Apa sih pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu atau campuran itu? Yaitu yang menghasilkan atau memperdagangkan barang atau jasa. Yang melakukan penyerahan, baik tidak terutang PPN dan yang terutang PPN. Untuk yang tidak terutang PPN, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan untuk yang terutang PPN, pajak masukan dapat dikreditkan. Nah, ketika perusahaan melakukan pembelian barang dan melakukan dua macam penyerahan ini, bagaimana cara perhitungannya? Kenapa? Karena barang yang dibeli itu kan digunakan untuk menjual barang yang terutang PPN dan barang yang tidak terutang PPN. Nah, apakah pajak masukannya itu dapat dikreditkan atau seperti apa? Maka di sini yang harus dilakukan pengusaha kena pajak adalah yang pertama, menghitung perkiraan pajak masukan dikreditkan dalam masa pajak dengan P sama dengan PM dikali Z. P merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Z yaitu penyerahan terutang pajak dibagi seluruh penyerahan. Nah, baru setelah akhir tahun buku dihitung kembali ada dengan cara BKP atau JKP masa manfaat lebih dari 1 tahun dan BKP atau JKP dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun. Nah, baru setelah akhir tahun buku dihitung kembali dengan BKP atau JKP masa manfaat lebih dari 1 tahun, X per Y dikali PM per T, di mana X merupakan jumlah peredaran atau penyerahan terutang PPN dalam 1 tahun buku, sedangkan Y merupakan jumlah seluruh peredaran 1 tahun buku, dan T merupakan masa manfaat barang modal seperti tanah dan bangunan. PM merupakan PM yang dapat dikreditkan. Selanjutnya, BKP atau JKP dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun, X per Y dikali PM, dengan X jumlah peredaran atau penyerahan terutang PPN dalam 1 tahun buku, atau Y merupakan seluruh peredaran 1 tahun buku, dan PM atau PM yang dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah contoh kasus. Agar lebih memahami, mari kita simak. Pengusaha kena pajak B adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan sepatu. Pada tahun 2014, pengusaha kena pajak B tersebut membeli generator listrik yang dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik dengan nilai perolehan sebesar 100 juta dengan nilai pajak pertambahan nilai sebesar 10 juta. Pajak masukan atas perolehan generator listrik sebesar 10 juta secara keseluruhan dikreditkan pada masa pajak Januari 2014. Masa manfaat generator listrik tersebut sebenarnya adalah 5 tahun, tetapi untuk perhitungan kembali pajak masukan ini, masa manfaat generator listrik tersebut ditetapkan 4 tahun. Sehingga alokasi pengkreditan pajak masukan untuk setiap tahunnya adalah sebesar 10 juta dibagi 4, yaitu 2.500.000. Selanjutnya, selama tahun 2014, ternyata generator listrik tersebut digunakan untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2014, yaitu 10% untuk perumahan karyawan dan direksi, 90% untuk kegiatan pabrik, dan untuk bulan Juli 2000 sampai dengan Desember 2014,
20% untuk perumahan karyawan dan direksi, dan 80% untuk kegiatan pabrik. Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata penggunaan generator listrik untuk kegiatan pabrik adalah 90% ditambah 80% per 2, yaitu 85%. Perhitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun 2014 dapat dilakukan paling lambat pada masa pajak Maret 2015. Pengusaha kena pajak B melakukan perhitungan kembali pajak masukan pada masa pajak Februari 2015. Pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2014 seharusnya sebesar 85% dikali 10 juta per 4, yaitu 2.125.000. Selanjutnya, pajak masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi pajak masukan untuk masa pajak Februari 2015 adalah sebesar 2.500.000 dikurang 2.125.000, yaitu sama dengan Rp375.000. Perhitungan kembali pajak masukan seperti perhitungan di atas dilakukan sampai dengan masa manfaat generator listrik berakhir. Sampai di situ penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat memahami. Atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.